Yuk Indah. Seru. Jangan lupa subscribe di Sapi Jaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke Sapi Jaya Channel ya. Ya, semoga di hari ini rekan-rekan semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini saya akan review yaitu sapi kurban ya. Jadi untuk informasi ya, untuk terbaru di seputaran pedagang Lampung, untuk sapi kurban masih melimpah ya di seputaran Lampung, karena yang jelas sedikitnya pengeluaran sapi untuk keluar kota ya, karena ada pembatasan dan juga proses yang sangat rumit ya. Jadi untuk saat ini pedagang-pedagang Lampung jarang ya keluar kandang ataupun pengiriman keluar kota, karena yang jelas ada pembatasan ternak ya, dan juga syarat-syarat dari pemerintah daerah yang sedikit lumayan susah dan memakan biaya yang lumayan banyak. Jadi untuk tahun ini memang putaran sapi kurban di Lampung ini agak tersendat, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi untuk saat ini pengeluarannya sangat susah. Hanya kandang-kandang besar yang ada rekomendasi untuk karantina dan juga mempunyai dokter hewan khusus ya, yang bisa mengirim ke luar daerah. Jadi ini adalah salah satu syarat untuk pengiriman ya. Banyak sekali prosesnya dan juga harus memakan waktu yang sangat lama untuk mengajukan rekomendasi untuk pengiriman ternak ya keluar provinsi. Jadi kita mengajukan rekomendasi di provinsi tujuan kita mengirim, dan juga mengurus di daerah kita ya. Itu pun harus berbagai tempat yang kita harus selesaikan, dan juga memakan biaya yang lumayan mahal ya untuk tahun ini. Jadi hanya dalam partai besar ataupun CV ataupun PT ya yang mampu mengirim ke luar provinsi. Jadi inilah saat guncangan untuk pedagang-pedagang kecil ya. Jadi inilah ujian pedagang kecil, karena yang jelas berat ya untuk mengurus rekomendasi dan juga pengurusan surat-surat untuk pengiriman keluar provinsi. Dan tahun ini juga kayaknya untuk lapak Sapi Jaya ini, karena surat dari Pemprov DKI Jakarta belum turun dan juga belum di ACC, jadi belum ada titik terang untuk membuka lapak di seputaran DKI Jakarta ya. Jadi inilah prosesnya, memang agak sedikit susah. Jadi untuk tahun ini peternak kecil, pedagang kecil ya, ataupun pelapak musiman harus sabar. Mungkin ini ujian ya, kita berdoa aja semoga cepat selesai ya masalah ini. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Walaupun ini momen yang sangat luar biasa ya sebenarnya untuk kita berjualan, dan juga petani untuk menjual ternaknya. Inilah saat-saatnya sebenarnya untuk momennya yang paling bagus. Cuman karena ada masalah seperti ini, dan kita juga harus menghormati keputusan dari pemerintah ya.
walaupun sebenarnya ini kurang pas menurut saya, karena di daerah Lampung juga ada, ini termasuk zona hijau, cuman untuk pengurusan surat masih susah ya. Dan juga inilah kesempatannya umat muslim untuk bisa berbagi ya, bisa berbagi, cuman karena adanya peraturan pemerintah seperti ini mungkin banyak juga yang menggagalkan untuk berkurban ya. Karena yang jelas pasokan di wilayah-wilayah seperti DKI Jakarta itu yang jelas kurang ya untuk pasokan ternaknya. Yang jelas tidak tercukupi, seperti Batam itu tidak tercukupi, karena yang jelas rata-rata itu ternak dari luar provinsi, dan untuk pemasukannya memang sangat ketat dan rumit. Jadi untuk tahun ini hanya perusahaan besar, peternak besar, pedagang besar yang masih bisa bergerak, dan inilah keuntungan untuk pedagang besar ya untuk tahun ini. Dan juga instansi-instansi pemerintah ya, untuk saat ini yang sangat mengambil keuntungan ya. Yang jelas sangat mengambil keuntungan yang saya lihat, karena untuk pengurusan surat itu sangat mahal juga dan prosesnya banyak tempat, tidak seperti pengurusan surat hari-hari biasa ya. Mungkin untuk nominalnya itu naiknya berapa ratus persen ya. Jadi untuk yang biasanya untuk per ekor itu dikenakan biaya nggak sampai Rp20.000. Kalau untuk saat ini satu ekor untuk satu tempat itu bisa Rp500.000 ya. Jadi itu saya rasa sangat kurang adil ya. Jadi adanya penyakit PMK ini menjadi kesempatan oknum-oknum untuk mencari uang ya. Jadi yang saya lihat seperti itu. Tidak jauh seperti hari-hari biasanya ya. Untuk biaya segala macam itu jauh sekali. Dan juga prosesnya itu yang sangat luar biasa sulit. Jadi hanya pedagang besar aja yang bisa bergerak untuk tahun ini. Dan untuk minggu-minggu ini harga sapi sedikit ada penurunan ya. Jadi ada perubahannya, penurunan bukan peningkatan ya. Makin dekat bukannya makin mahal, makin ada penurunan yang jelas. Karena ya stok sapi di wilayah Provinsi Lampung sangat banyak ya, masih stoknya masih melimpah. Jadi untuk sapi kurban jenis Bali itu standar harga di 17 jutaan ya, 17-18 jutaan itu untuk jenis Bali untuk cogrokan. Dan untuk sapi jenis metal ya, untuk timbangan saat ini yang tadinya udah ke 53.000 per kilogram, untuk saat ini bisa di Rp51.000 per kilogram ya untuk timbangan hidup. Itu untuk bobotan kisaran di
500 kilogram ya. Dan saya rasa informasi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu, dan apabila ada tutur kata atau ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.